Aduh, Nan, dicariin belahan hati lu tuh. Iya Al, kamu nyari aku? Iya. Kok muka kamu kayak agak pucat gitu sih? Pucat dari mananya sih orang mukanya dia seger begitu? Ya betul, tapi ini bukan presentasi biasa. Setelah kelompok yang satunya presentasi, kelompok yang lain ikut memperdebatkan apa yang dipresentasikan oleh kelompok lawan. Damn. Silahkan Bu Dewi, dijelaskan. Ya, jadi penilaian nanti ditentukan berdasarkan dari critical thinking kalian dan problem solving serta argumen dan pendapat kalian. Tapi menurut gue ini juga agak aneh sih. Tapi kalau yang ininya juga. Sayang! Sorry, maksudnya Fernan. Aduh, Nan, dicariin belahan hati lu tuh. Iya Al, kamu nyari aku? Iya. Kok muka kamu kayak agak pucat gitu sih? Pucat dari mananya sih orang mukanya dia seger begitu? Dia melono ah, lo itu nggak diajak. Iya, gue pergi. Aduh, orang kecintaan begini nih. Alay, lebay, najis. Piuh. Dia kenapa sih, Nan? Oh iya, tadi aku nemuin ini tahu. Coba sini. Nih, aku nemuin ini di bawah kursi yang aku dudukin. Yang tahu semuanya sudah dikorbankan dan arwahnya jadi kuburan. Maksudnya? Nggak tahu, tapi kok serem ya? Udah, nggak usah dipikirin. Siapa tahu ini cuma kerjaan orang lain. Kenapa kamu bisa mikir gitu? Gini loh sayang, sayangan ini tuh kan cuma yang menang satu orang. Dan sayangannya banyak banget. Ya bisa jadi ini buatan orang lain supaya kamu jadi nyerah dan berujung kalah. Jadi maksud kamu surat ini jebakan yang bisa ngecoh aku? Iya bener, pinter deh kamu. Iya deh, iya. Ya udah kalau itu aku mau lanjutin diskusi sama kelompok aku dulu ya. Kebo Sinoah berubah jadi macan tuh. Guys, tapi kan kasus ini yang kita tahu cuma tentang dana yayasan, nggak langsung merujuk ke korupsi. Kalau bukan korupsi, emangnya apa lagi, Lan? Bisa jadi tentang SPP, biaya gedung, atau dana usaha. Lu pikir dana usaha itu buat program kerja? Ini cakupan lebih gede, nggak mungkin. Hai. Hai. Noah, jangan ganggu dulu deh. Hus. Buset. Lu kira gue ayam apa? Parah lu, Ra. Sayang nggak apa-apa kok, nggak apa-apa sayang, aku nggak apa-apa. Kalian bisa diam nggak sih? Galak amat lo sama kembaran sendiri. Bukan apa-apa ya Noah, tapi kita lagi diskusi. Emang kelompok lu udah diskusi? Ya udahlah. Ya kelompok kita belum. Bye-bye sayang. Mwah. Iya, aku juga sayang kamu. Mwah. Capek gue ngetingkah lu berdua. Cek statue. Oke, udah nggak usah dicek lagi Pak, udah mau. Baik, waktunya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan atau ada kesulitan? Iya Sastra, tumben kamu bertanya. Biasanya udah tidur. Saya izin ke toilet ya Pak. Sudah silahkan, cepat. Saya sebentar lagi mau mulai nih. Makasih Pak. Mulai apa Pak? Presentasi ya Pak? Ya betul, tapi ini bukan presentasi biasa. Setelah kelompok yang satunya presentasi, kelompok yang lain ikut memperdebatkan apa yang dipresentasikan oleh kelompok lawan. Damn. Silahkan Bu Dewi, dijelaskan. Ya, jadi penilaian nanti ditentukan berdasarkan dari
critical thinking kalian, dan problem solving, serta argumen dan pendapat kalian. Baik, kalau begitu kita mulai saja ya. Masing-masing kelompok silahkan mempersiapkan diri. Dan nanti kita mulai dari kelompok 1, 2, 3. Yes! Kelompok gue duluan. Tuh, lihat. Cakep kan baju gue? Gue juga suka sama bajunya. Tuh, ada lambang sekolah kita di sini. Keren banget lagi desain belakangnya kayak gini. Kainnya juga lembut. Enak buat dipakai. Lah, lu berdua dapet baju pinky-pinky begini dari mana dah? Dikasih sama Leta, dikasih sama Rara. Astaga. Harusnya kalian tuh kalau misalnya pakai baju ya pakai yang warna biru atau warna putih nih. Kayak gue menolan. Lu berdua beli di mana sih? Gue mau juga dong. Beli aja di Topshop sama Shopee-nya Sahabat Rakori Merchandise. Di sana ada banyak banget merchandise Love Academy. Bagus-bagus lagi. Hah? Sumpah? Emang ada apa aja? Bahkan ya ada produk terbaru yang bakal launching. Ada hoodie Black Angel, terus ada jersey SMA di warna, dan ada topi Love Academy. Selain itu juga masih ada photocard, pin, abis itu ada tas serut juga, tumbler, baju-baju, masih banyak lah lainnya. Ih, gue juga mau dong. Di mana ya gue bisa belinya? Lo bisa beli di TikTok sama Shopee-nya Sahabat Rakori Merchandise. Selain daripada itu berarti nggak official produknya. Oh, kalau gitu nanti gue mau beli kaos yang warna hitam aja deh. Jadi couple tuh, Leora pink, gue hitam, black pink. Gue kalau itu mau shopping dulu lah. Ya, kalian pacar-pacar gue nggak mau ikutan belanja? Belanja lah, langsung ke Shopee sama TikTok Shop-nya Sahabat Rakori Merchandise. Oke? Tapi ini boleh nggak sih? Gue pengen coba baju yang warna biru deh. Masa pink banget? Mana sama lagi kayak sastra. Gue juga anjir. Masa ketua AG yang udah gagah dipakein baju warna pink begini? Ya walaupun emang bagus sih kainnya. Gue kasih tahu aja nih cewek-cewek mereka. Halo, Tak. Rara, halo. Oi. Baik, surat kami berisi tulisan ini karena tekanan dari guru. Kelompok kami menduga bahwa korban mengalami depresi yang sangat berat sehingga ia mengakhiri hidupnya karena mendapatkan tekanan dari gurunya untuk memenangkan lomba. Betul, tekanan yang didapatkannya ini membuat dia depresi dan berujung mengakhiri dirinya sendiri. Untuk kronologinya, kelompok kami memang percaya bahwa si murid tersebut sering murung, dan di sini tertulis bahwa dia ditemukan meninggal di tangga gedung arwana, namun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Sehingga kesimpulan dari kami adalah dari murid tersebut, ia tidak dibunuh oleh siapapun, tapi ia memilih untuk mengakhiri hidupnya karena mendapat tekanan dari gurunya untuk memenangkan lomba. Sehingga dia pun memilih untuk bunuh diri. Sekian dari kelompok kami. Silahkan dari kelompok lain, apa ada yang ingin menanggapi? Dari kelompok 3, Bu. Kelompok 3, silahkan. Tadi kan disebutkan bahwa korban itu tertekan karena adanya tekanan untuk mengikuti lomba dan memenangkan lomba. Nah, padahal kan ada faktor lain. Mungkin aja tertekan karena tugas yang menumpuk atau diskriminasi dari teman-teman sekitarnya. Apa alasan dari tim yang sedang tampil di depan ini memilih bahwa korban itu depresi karena lomba? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kenapa kelompok kami memilih pressure-nya karena diminta untuk memenangkan lomba? Karena lomba itu memiliki pressure lebih tinggi. Jadi kita melawan orang lain yang bahkan kita tidak tahu kemampuan seperti apa. Sedangkan kalau misalnya mungkin pressure karena ulangan itu tidak mungkin. Karena pressure ulangan itu kan ulangannya sama sesama anggota kelas. Jadi kita udah tahu teman sendiri kekuatannya seperti apa. Jadi kita tidak perlu melakukan effort yang tinggi bahkan sampai keringat dingin untuk takut pada ulangan. Sedangkan beda hal dengan lomba. Kalau lomba, misal lomba antar sekolah, kita nggak tahu sekolah lain kekuatannya seperti apa. Maka pressure-nya akan jauh lebih tinggi. Seperti itu. Ada. Saya orangnya. Oh iya, bener juga. Tapi kondisi seperti itu sangat langka terjadi. Dan kamu juga orang yang langka, Nolan. Betul, liquid edition. Limited edition kali, Ra. Iya, itu maksud gue, Noah. Baik. Apakah ada tanggapan lainnya? Tapi menurut saya... Udah itu saja, Bu. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 2. Dan hari ini kami akan mempresentasikan apa yang kami dapatkan. Dalam surat tersebut bertuliskan meninggal karena kecelakaan saat latihan teater. Dan penjelasannya yaitu akan dijelaskan oleh Sastra. Kok gue tak? Lu jelasin. Atur aja, Arthur. Iya, lu dulu baru Arthur. Cepet.
Iya. Jadi motifnya itu sebenarnya nggak ada. Tenang Bu, tenang. Kami punya alasannya. Silakan Arthur, jelaskan. Hal ini sebenarnya karena murni kecelakaan, Bu. Jadi, di sini tertulis korban sedang latihan teater untuk mempersiapkan pentas besar. Jadi saat latihan, korban terjatuh dan akhirnya dia mengalami cedera fatal. Betul. Kecelakaan akibat latihan adalah salah satu hal yang sering terjadi dan sudah umum terjadi di kalangan masyarakat kita. Jadi, sudah paling benar dalam kasus ini kemungkinan terbesarnya adalah karena kecelakaan dalam latihan. Dan tidak ada yang mengetahui. Jadi kesimpulan dalam kasus ini adalah ini pure kecelakaan di sekolah, sekitar area sekolah pada saat adanya kegiatan sekolah, dan tidak ada kesengajaan ataupun tindakan-tindakan tujuan pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi ini pure hanya kecelakaan dan sebuah maut atau tragedi saja. Apa masih ada tambahan? Sudah, Bu. Sama seperti sebelumnya, kelompok lain ada yang mau menanggapi? Dari kelompok 1, Bu. Lihat tuh, Fern aja mau ngelawan kamu. Katanya cinta. Diem ya. Ini tuh gak ada hubungannya sama hubungan gue dan Fernan tuh. Kalau gue sih gak bakal nanyain lo ya, karena gue ngedukung lo. Diem lo. Ya Fernan, silahkan. Terkait pernyataan bahwa tidak ada yang bisa disalahkan karena tidak ada unsur kesengajaan, baik dari pihak sekolah maupun pihak luarnya. Tapi, apakah tidak ada tanggung jawab sedikit pun dari pihak sekolah? Karena kejadian itu kan terjadi di dalam sekolah. Betul, pihak sekolah memang bertanggung jawab, tapi secara tidak langsung dan tidak transparan. Karena pihak sekolah juga sejak awal itu sudah mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi, misalnya dengan membuatkan zebra cross di depan sekolah dan tindakan pencegahan lainnya. Yang namanya juga kecelakaan, itu sudah ditakdirkan terjadi. Mau sebanyak apapun kita melakukan hal untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan tersebut, ya pasti akan terjadi juga. Tapi seharusnya ada pertanggungjawaban di sini agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Ya masa orang nggak bersalah disuruh tanggung jawab sih? Apa itu tidak adil? Setiap orang di organisasi memang punya tanggung jawabnya masing-masing. Jadi memang sudah seharusnya pihak sekolah yang bertanggung jawab atas semua permasalahan tersebut. Kami tetap tidak setuju, karena itu murni kesalahan korban. Apa ada tanggapan lagi? Sudah selesai, Bu? Segitu saja. Ya masa orang nggak bersalah disuruh tanggung jawab sih? Apakah itu adil? Baik. Selanjutnya, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 dan tulisan yang kami dapatkan di sini berbunyi dibungkam karena tahu soal korupsi yayasan. Motif yang kami yakini adalah korban mengetahui tentang adanya kebocoran dana yayasan dan dia sempat diminta untuk bungkam oleh pelaku. Namun mungkin dia memberontak sampai akhirnya dia dibunuh. Tapi sebelum dibunuh dia sempat menulis surat, tapi suratnya sempat dihilangkan. Untuk kronologinya, setelah ia menyampaikan kecurigaan terhadap seorang guru, tiba-tiba korban menghilang dan ditemukan meninggal. Pada saat ditemukan meninggal juga korban di sekitarnya itu dilihat ada sebuah surat yang sedang ia tulis. Kesimpulannya kami yakin bahwa ini bukanlah kecelakaan ataupun bunuh diri, melainkan di sini korban dibungkam karena ia tahu tentang sesuatu kebenaran dan ada 1-2 pihak yang tidak menginginkan hal tersebut sehingga korban dihilangkan nyawa. Kalian kenapa mengasumsikan seperti itu? Berdasarkan berbagai pertimbangan, Bu. Tapi yang masuk akal itu adalah korupsi. Dengan adanya korupsi, makanya ada kebocoran dana yang disebabkan oleh kelalaian dan juga keserakahan dari salah satu oknum. Oleh karena itu, korupsi kita anggap salah satu hal paling sensitif yang bisa menjadi landasan alasan dari kejadian ini. Kalian tahu, itu sensitif. Bukan sembarangan bisa dituduh seperti itu. Ya sudah, kita akhiri sesi ini. Silakan istirahat. Kok ibunya malah marah ke kita? Gue juga nggak tahu. Ini nggak ada tanggapan dari kelompok lain. Hai. Kamu kenapa? Pikir aja sendiri. Aleta tuh kesel sama lo, Nan. Katanya pinter. Gitu aja nggak paham. Kesel sama gue. Emang gue bikin salah? Gak jelas. Iya, kesalahan lo fatal. Dan gue doain semoga lo cepet putus deh. Stres lo tuh. Zel, kok kelompok lu yang nanggepinnya Bu Dewi langsung sih? Gue juga nggak tahu anjir. Ini aneh banget sih.
Iya kan? Terus pas selesai presentasi gue lihat mukanya Bu Dewi itu langsung kayak berubah gitu. Bentar deh, ini cuma kasus buatan kan? Bukan kejadian nyata. Jujur gue nggak tahu sih, Zel. Baik, untuk seluruh anak-anak peserta seleksi program beasiswa Arowana tahap 2, silahkan kumpul lagi ya di aula semuanya. Waktu istirahat sudah selesai dan sekarang kita lanjutkan ke acara berikutnya. Emang kegiatan selanjutnya apa sih? Mungkin pengumuman bapak selanjutnya? Babak, bukan bapak. Yalah, salah huruf P doang kok. Oke, jadi di sini sudah tertulis ya nama-nama kelompok yang lolos dan yang tereliminasi. Sudah siap semuanya mendengar? Siap, Pak. Siap, Pak. Baik, jadi yang lolos ini ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok 2. Yes! Kita lolos! Yeay! Apaan sih? Pakai tos segala. Kelompok yang kedua yang lolos adalah Kelompok 3, please. Kelompok 3, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 3. Kelompok 1, please. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 1. Tunggu ini ya. Ih, Bapak. Iya. Kelompok kedua yang lolos adalah kelompok 1. Wah! Wah! Yes! Permisi, Pak. Iya, kenapa? Nanolan? Pak, saya mau bertanya tentang hasil hari ini. Tanya apa? Kan sudah jelas tadi yang Bapak umumkan. Kok bisa ya kelompok 3 tereliminasi, Pak? Ya karena nilai kalian jelek, kurang dibandingkan kelompok 1 dan kelompok 2. Emangnya indikator penilaiannya apa sih, Pak? Ya dinilai dari cara kamu berargumen dan juga cara kamu mempertahankan argumen kamu. Kami sudah melakukan dengan baik kok, Pak. Bahkan menurut saya kelompok kami sudah baik kok. Ya memang menurut kamu bagus, belum tentu menurut juri juga bagus. Memang kamu tadi sempat menjawab dengan baik gitu ke kelompok lain. Menurut kami sudah menjawab dengan baik, Pak. Tapi itu semua dipojokkan sama Bu Dewi. Lah, padahal itu satu kesempatan emas kalau misalnya kamu bisa menang melawan Bu Dewi. Tapi kita nggak punya hak yang sama kayak kelompok lain dong, Pak. Kelompok lain itu ditanggapinya ya sama kelompok lain. Sedangkan kelompok saya ditanggapinya malah sama yang paling expert, Bu Dewi. Ya terus kamu maunya apa? Ya diulang lah, Pak. Ya nggak bisa gitu dong, Noah. Nolan, Pak. Bukan Noah. Nolan, maksudnya Nolan ya. Maaf, saya salah. Lagian muka kalian sama sih, kembar. Ya namanya juga kembar. Udah, pokoknya nggak bisa diulang. Keputusan juri itu sudah mutlak. Ya udahlah, Pak. Baik, terima kasih ya semua siswa atas partisipasinya ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk hari ini. Dan dari saya sudah cukup. Dari Bu Dewi silakan. Saya sebagai juri merasa bangga dengan kinerja kalian hari ini. Selamat kepada yang lolos. Kepada yang belum lolos jangan berkecil hati. Masih ada hari dan kesempatan lain ya. Nggak jelas. Nolan, Zelena jangan pulang dulu sebentar ya. Ada sedikit pengumuman untuk babak selanjutnya. Kenapa, Pak? Saya belum selesai berbicara ya, Nolan. Silahkan, Pak. Saya pulang sendiri. Sama, kita juga udah kalah. Ngapain dengerin pengumuman Bapak? Ya udah. Ya sudah, terserah. Intinya saya mau kasih tahu kalau pengumuman babak selanjutnya itu besok ya. Pengumumannya juga akan mendadak, jadi tolong persiapkan diri kalian. Oke? Terima kasih. Mari, Bu. Kalau kita lolos, berarti yang di surat itu beneran kejadian dong.